Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini, nomor 28 dari kelas 11 SD Paskal. Kali ini saya akan menjawab sekaligus menjelaskan 6 pertanyaan dari tugas uji kompetensi pada bab 2 mata pelajaran PKN. 1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Selanjutnya adalah nomor 2, yaitu jelaskan macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi atau klasifikasi demokrasi ada 3, yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya, berdasarkan ideologi, dan berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya ada 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Demokrasi material yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Demokrasi gabungan yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Selanjutnya, berdasarkan ideologi. Demokrasi berdasarkan ideologi ada 2, yaitu demokrasi liberal atau konstitusional dan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas dari demokrasi liberal ini adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Dan yang terakhir adalah berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, yang terbagi atas 2, yaitu demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Dan yang kedua adalah demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi ini biasa disebut dengan demokrasi perwakilan, biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Yang nomor 3 adalah jelaskan sokoguru demokrasi lainnya. Sokoguru demokrasi adalah pilar-pilar yang merupakan fondasi untuk membangun suatu sistem demokratis.
serta menegakkan berdirinya demokrasi. Sokoguru demokrasi berperan sebagai indikator bagi penilaian sejauh mana demokrasi di suatu wilayah berhasil ditegakkan. Nah, menurut Al-Mudi, sebagaimana dikutip oleh Sri Wurian dan Syaifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki suku guru demokrasi, yaitu yang pertama kedaulatan rakyat, yang kedua ada pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, yang ketiga kekuasaan mayoritas, yang keempat hak-hak minoritas, yang kelima jaminan hak-hak asasi manusia, yang keenam pemilihan yang bebas dan jujur, yang ketujuh persamaan di depan hukum, yang kedelapan adalah proses hukum yang wajar, yang kesembilan adalah pembatasan pemerintahan secara konstitusional, yang kesepuluh adalah pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, yang kesebelas adalah nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Selanjutnya adalah nomor 4, yaitu jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Nilai demokrasi Pancasila yang dianggap menjadi lebih unggul apabila dilakukan perbandingan dengan berbagai macam demokrasi lainnya yang ada di dunia, yaitu satu, terdapat sebuah bentuk penghargaan dari sebuah bentuk akan hak asasi manusia dan juga berbagai macam bentuk hak-hak yang dapat dilakukan pengabaian. Yang kedua, lebih melakukan pendahuluan terhadap berbagai macam bentuk dari kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal ini, hak yang dimiliki oleh rakyat akan dilakukan pengakuan dan juga penghargaan. Yang ketiga, lebih melakukan pengutamaan terhadap berbagai macam bentuk musyawarah untuk mufakat dan kemudian akan lebih. Yang keempat, terdapat sebuah kebenaran dan juga keadilan yang akan selalu dilakukan pengunjungan yang dianggap tinggi. Yang kelima, lebih melakukan pengutamaan dari kejujuran dan sebuah niat yang baik. Yang kelima, buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis, baik secara normatif maupun empirik. Secara normatif, asas demokrasi pada Indonesia dapat dibuktikan melalui manifestasi yang tertera di Pancasila dan bentuk-bentuk formal seperti pemilu langsung. Sedangkan secara empirik, pembuktian bahwa Indonesia merupakan negara demokratis dapat dilakukan dengan mengurai sejarah keberlangsungan politik praktis negara ini. Selanjutnya adalah nomor 6, yaitu kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan demokratis. Ada 3 prinsip yang dapat mewujudkan kehidupan demokratis, yaitu negara berdasarkan konstitusi. Konstitusi di sini memiliki arti sebagai undang-undang dasar ataupun sebuah peraturan hukum yang dimana berlaku di sebuah negara. Yang kedua, ada jaminan perlindungan hak asasi manusia. HAM atau hak asasi manusia sendiri di sini juga mencakup terhadap hak untuk tetap hidup, hak untuk memilih agama dan menentukan untuk memeluk agama, hak untuk memiliki kebebasan untuk berserikat, hak untuk berkumpul, dan juga hak untuk mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, ada kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, di mana setiap orang sendiri diizinkan untuk berkumpul dan juga untuk membuat sebuah identitasnya kepada sebuah organisasi yang ia dirikan. Kemudian, pada organisasi tersebut membuat setiap orang kemudian dapat melakukan perjuangan dalam mendapatkan hak dan juga untuk melakukan kewajibannya. Tadi jawaban dari nomor 6. 6 pertanyaan sudah saya jawab dan sudah saya jelaskan. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.